Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat mungkin. Tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan meraih menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya, atau seperti saat listrik mendadak mati, hening, begitu sunyi, begitu sepi, aku tak relevan lagi. Aku laut, biru laut Wibisana, seorang mahasiswa sastra Inggris UGM, serta aktivis Winatra. Winatra merupakan organisasi yang berisi sekumpulan mahasiswa yang aktif dan kritis dengan satu tujuan utama, yaitu melakukan berbagai aksi untuk melawan pemerintah dengan membela rakyat. Ini kisahku. Aku akan bercerita kepada dunia dari dasar laut yang gelap tentang perjuangan, persahabatan, kekejaman, dan kebengisan, kehilangan hal tentang cinta yang tak akan luntur. Kita telah sampai, teman-teman. Jika sesuai petunjuk, maka inilah rumah kosong yang dimaksud. Mari kita cek terlebih dahulu. Pintu ini terbuat dari kayu jati, tapi hasilnya sudah berkarat. Bagaimana menurut kalian? Aku sedang menebak-nebak manusia zaman apa yang menempati rumah ini. Mungkin zaman Belanda, atau mungkin zaman batu. Ruangan ini kita bisa jadikan tempat diskusi. Pasang tikar saja. Tempat ini busuk, cara lain saja. Lokasinya jauh dari mana-mana. Banyak yang harus direnovasi, dan tentu saja kita tak punya dana sebesar itu. Apalagi julukan masyarakat setempat. Apa julukan rumah ini, Dan? Rumah hantu. Malam bilang setiap malam Jumat ada hantu yang tidak tiduran di sini. Tuh kan? Hanya kamar mandi dan dinding yang membutuhkan banyak dana. Maafkan aku, teman, aku terlambat. Iya, gak apa-apa. Kamar mandi, toilet, dan dapur Sunu. Soal tembok jangan dicek dulu. Aku ada yang lain. Soal perbaikan serahkan pada Sunu dan aku. Kalian tidak perlu pusing perkara julukan rumah hantu itu bagus, karena itu yang menyebabkan rumah ini menjadi murah dan lokasi yang jauh di mana-mana. Justru itulah kelebihannya, karena rumah ini tersembunyi, kita dapat menceritakan karya novel siapa saja. Kayaknya sih ini tempatnya. Tapi kok serem banget sih? Ya udah sih, masuk aja. Laut, tembok busuk ini akan dilukis para seniman Taraka. Hai, aku Coki. Laut. Aku Abiasa. Laut. Hai, aku Anjani. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan dengan Laut, namanya biru laut. Laut, kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya. Sorry. Sudah, ayo kita benahi markas baru kita. Let's go! Kerjanya bagus, rapi, dan soal Anjani, kau takkan memperolehnya dengan bersembunyi. Kau harus menghampirinya dan
Terserah. Jadi teman-teman, kita sebagai pemuda memiliki peluang dari usaha. Tapi, apa yang harus kita lakukan dengan semua sejarah versi pemerintah yang diperoleh sejak SD hingga di perguruan tinggi, apalagi yang telah mengambil jurusan sastra sejarah? Salah satu tujuan diskusi oleh kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat ialah agar kita membaca dan mendiskusikan bacaan alternatif. Itulah salah satu tujuan berdirinya kelompok studi dan gerakan yang telah dijajalkan kepada kita sejak Orde Baru berkuasa. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya hanya pesimistis. Kawan-kawan kita saja yang sibuk mendiskusikan tentang karya Pak Pramadya sekarang sudah dipenjara. Bagaimana bisa para tahanan dan keluarganya akan memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa? Bukan hanya itu saja, banyak korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966. Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita berdiskusi. Di sini kita mendata dan melawan secara baru buatan mereka dan terus mencari orang-orang yang pernah terlibat. Mengapa aku tak percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Tama? Tidak percaya bagaimana maksudmu dan Maksud Daniel, kamu terlalu berkata-kata. Assalamualaikum Mas Laut. Waalaikumsalam. Iya, ini Lafre. Kamu sibuk apa sih? Udah 3 bulan lo gak pernah pulang jenguk kami. Aku sibuk kuliah deh, dengan tugas yang harus kuselesaikan. Ibu dan bapak, mereka selalu nunggu kamu pulang tahu. Kok tega banget sih? Iya, akhir pekan ini aku akan pulang. Pokoknya, kalau kamu gak pulang akhir pekan ini, kami akan datang ke Jogja. Mungkin sebaiknya aku harus pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa pulang. Iya nak. Ayo nak, kita akan menjamakan. Iya Pak. Dari mana saja kamu nak? Lama sekali tidak pulang. Maafkan Laut ya Bu. Kami semua kangen suasana seperti ini. Ibu selalu menunggumu nak. So sibuk banget sih. Sudah, nih coba dulu. Ibu belum masuk garam kan? Kamu sibuk apa mas? Sampai lupa pulang di sini. Ujian dan tugas-tugas numpuk. Jadi bagaimana nak, ujiannya lancar? Iya Pak. Ujian apaannya? Emangnya kamu kira aku gak tahu? Kamu udah jarang menetap di kosmu itu. Jadi gimana jabatan baru Bapak sebagai pemimpin redaksi Harian Jakarta? Papa pemimpin redaksi selalu tidak betah terhadap dengan pejabat apalagi para menterinya. Sebagai wakil Bapak terpaksa yang selalu menghadiri pertemuan tersebut. Pada suatu waktu Pak Menteri bilang, saya mendengar ada 3 media yang mempekerjakan ex-tahanan PKI dan merupakan aturan dalam negeri tentang bersih diri, bersih lingkungan. Lalu, apa yang Bapak katakan? Bapak hanya menyatakan mereka ini kawan-kawan kita yang telah menjalani hukuman itu pun tempat pengadilan. Kita semua juga perlu bekerja mencari nafkah. Di depan redaksi pemimpin lain Pak? Iya, tentu saja. Tapi Bapak mendengar berita dari Harian Solo yang bercerita tentang mahasiswa yang berkumpul diam-diam membentuk tim perlawanan. Perlawanan apa Pak? Kamu tidak ikut-ikutan kan Laut? Janganlah Bu. Aku sungguh belajar agar kuliahku cepat selesai. Diskusi-diskusi itu perlu agar kami semua bisa belajar dan kritis. Kita tak hanya bisa menilai informasi yang dilontarkan pemerintahan. Mereka membawa sejarah sendiri. Kami hanya mencari tahu kebenarannya. Kita tak bisa diam.
hanya karena ingin aman. Maksudnya mencari kebenaran seperti apa, Mas? Ibu tidak usah khawatir, kami berdiskusi dengan aman kok. Hati-hati saja Mas. Bapak akan mengikuti nasib para aktivis yang dipenjara karena diskusi tentang novel Prayoda Antartoya. Iya Bu, Bapak. Jadi begini Pak, maksud tujuan kedatangan kami di sini untuk melaksanakan aksi tanam jagung. Iya Pak, karena mendengar berita-berita konik yang ada di desa ini bahwasanya pertanian jagung yang ada di sini akan direbut oleh para tentara militer untuk latihan mereka. Apakah boleh Pak kami menginap di beberapa rumah petani? Oh iya, silahkan. Kapan kalian akan melaksanakannya? Jadi rencananya kami akan melaksanakannya setelah sholat subuh, Pak. Aksi tanam jagung Belaguang merupakan salah satu peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Lahan pertanian rakyat desa Belaguang digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan militer. Lahan pertanian mereka digusur bulldozer. Aku dan aktivis Winatra lainnya mengusulkan melawan tentara dengan aksi tanam jagung. Kami tak punya mortar dan juga senapan panjang. Kami tak punya otot, tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan sumbangan beberapa individu yang sudah muak dengan pemerintah Orde Baru yang semakin resesif dari tahun ke tahun. Kali ini kami menambah senjata perlawanan itu dengan aksi penanaman jagung. Jadi teman-teman, mohon perhatiannya. Jadi, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk bermalam di rumah petani. Jadi, saya harap kalian dapat menjaga sikap kalian karena saya yakin para tentara pasti akan memperhatikan gerak-gerik kita. Lalu bagaimana dengan aksi tanam jagungnya biasa? Kapan kita akan melakukannya? Kita akan melaksanakannya besok, di saat para tentara mulai lengah dan masih tertidur. Selamat beristirahat, Nak. Iya Bu, terima kasih. Jadi, bagaimana teman-teman dengan kegiatan besok? Semoga besok lancar-lancar saja. Lebih baik kita beristirahat saja dulu. Tapi perasaanku tidak enak nih. Apa sih malam-malam begini? Ada-ada aja. Serius, Lex. Sepertinya para tentara akan patroli mengelilingi rumah warga. Yang benar Dan. Iya. Ada apa, Pak? Kalau sekali bawa pintunya, ibu mencurigakan. Mencurigakan apanya, Pak? Ada sekelompok mahasiswa yang datang di desa ini kemarin sore. Saya curiga mereka akan melakukan aksi yang macam-macam lagi. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak melihat mereka. Awas aja kalau ibu bohong. Saya tidak berbohong, Pak. Sudahlah, Nak. Mereka sudah pergi. Terima kasih banyak ya, Bu, telah menyelamatkan kita semua. Iya, sama-sama, Nak. Selamat beristirahat. Iya Bu, terima kasih. Nih kalau mereka terus-terusan berpatroli, Kalau mereka terus-terusan berpatroli sampai pagi, kita akan kesulitan menanam jagung. Aku akan berkoordinasi dengan Sunu. Susah, Laut. Mereka masih ada di sekitar kita. Kita susah untuk menemukan kelompoknya. Teman-teman, apakah kalian baik-baik saja? Alhamdulillah, kami semua baik-baik saja. Sunu, kami berhasil menyelinap dari belakang rumah Pak Slamet. Kita harus pergi sekarang. Maksudmu, Lex? Sekarang akan hujan lebat. Pasti penjagaan mereka tidak mungkin ketat. Saya setuju. Pasti mereka juga tidak melihat kita, asalkan kita tidak bergerombolan. Setuju, setuju. Setuju. Oh, udah mau pulang. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dan, lepaskan. Aku Sultan Maju. Apaan Dan? Sepertinya aku digigit ular. Ada kendala lembek di sebelah aku.
organisasi kita, kawan-kawan. Aksi tanam jagung yang kemarin gagal, bahkan sudah masuk berita. Bisa jadi kita semua jadi buronan. Kuatkan mental kalian, kawan-kawan. Keinginan yang jauh lebih dasar untuk bergerak akan menaikkan militansi kita, bukan hanya untuk memadamkannya. Kita semua tak ingin berada di bawah pemerintahan satu orang. Kita harus mengguncangkan masyarakat yang malas, pasif dan putus asa agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang penuh korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini. Persoalan ini sama sekali tak mengarangi militasiku atau kawan-kawan yang lain. Kita takkan pernah tahu kalau kita tak mencoba. Aku berharap semoga semua ini tak memakan korban. Aku tak keberatan kalau harus mati. Jangan salah, aku hanya mempertanyakan. Hingga saat ini tak ada satupun orang yang bisa menantang dan akan datang. Dan percayalah, mungkin mereka masih diam, tapi tokoh pada opsi itu akan muncul. Kita tetap harus menyalakan isu-isu penting dalam kampus maupun luar kampus. Yang penting, kalian harus ingat langkah-langkah kita. Apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, itu sudah menjadi kontribusi. Mungkin saja 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita akan keluar dari rezim ini. Setelah peristiwa aksi tanam jagung Belaguang, pelan tapi pasti organisasi Winatra dan Wirasena, induk Winatra, menjadi terlarang. Semua mahasiswa yang terlibat menjadi buronan, terutama para petinggi dan pengurus organisasi tersebut, masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kami kini berpencar untuk mengamankan diri. Sudah 2 tahun, aku, Alex, dan Sunu hidup berpindah-pindah dan tidak menetap. Setiap kami merasa mulai ada yang mengikuti, kami kembali bepergian jauh dari lokasi tersebut, bahkan sampai berpindah pulau ke Sumatera. Kinan, Anjani, dan Daniel juga mulai bego, bergonta-ganti identitas agar tidak ketahuan. Kehidupan menjadi begitu sulit, kami menghindari bepergian ke tempat-tempat ramai dan juga membatasi komunikasi dengan keluarga. Ya, tentu saja, aku menjadi semakin jarang pulang ke rumah. Adikku, Asmara, mengerti dengan kondisiku. Jika ibu bapak menungguku pulang untuk makan bersama di akhir pekan, maka Asmara akan mengatakan bahwa aku sangat sibuk kuliah dan akan berkabar sebisa mungkin. Aku dan buronan yang lain saling berkomunikasi lewat telepon yang disampaikan secara estafet melalui kurir atau teleponan umum. Halo Laut, Iya, benar dengan Laut. kemarin Mas Gala dan teman-temannya sudah ditangkap. Penyebaran anggota Winatra sudah semakin meluas, terutama di Pulau Sumatera. Kembalilah ke pusat, tetapi tetaplah di daerah pinggiran. Baiklah Gus, jika itu memang yang terbaik, maka kami siap dengan segala kondisi. Oh iya, kemarin ada pesan dari Asmara yang disampaikan ke Anjani. Dia berpesan agar kamu berhati-hati. Dia berkata bahwa bapak dan ibumu ingin melihatmu duduk di meja makan bersama mereka. Sampaikan kepada mereka, aku akan berjanji, akan berhati-hati, dan suatu hari nanti aku akan pulang, duduk bersama mereka di meja makan, menikmati masakan ibu seperti biasa. Sudah lebih dari setahun kami berpindah-pindah, mulai dari Bogor, Cilegon, Bekasi, dan kami sempat ke Bandung untuk kembali ke Jakarta Barat. Sesekali aku membayangkan bisa keluar dari dunia yang kita kenal ini, meloncat melalui sebuah portal dan masuk ke dimensi lain, di mana Indonesia adalah dunia yang lebih demokratis daripada sekarang. Presiden dipilih berdasarkan pemilu yang betul-betul adil. Pilar-pilar lain berfungsi dengan baik, perangkat hukum dan parlemen tidak berada di dalam genggaman seseorang diktator dan perangkatnya.
Apakah kita akan pernah hidup dalam Indonesia yang demikian? Indonesia yang tak perlu membuat para aktivis dan mahasiswa yang kritis harus hidup dalam buruan. Anjani, Asmara, Bapak, Ibu, aku merindukan kalian. Tidak. Halo Biru Laut. Ya, benar aku Laut. Sepertinya suratmu sudah sampai pada keluargamu, tapi aku mendengar hal yang kurang baik. Rumahmu berulang kali datang intel untuk menginterogasi keluargamu. Sebaiknya kamu cepat menelpon bapakmu. Bapakmu ingin berbicara denganmu. Baiklah Gusti, terima kasih selalu menghubungiku untuk memberiku kabar. Setelah aku bekerja, aku akan segera menghubungi Bapak. Halo Pak, Ya, ini Bapak. kenapa? Ada apa? Kamu baik-baik saja, nak? Aku kangen Bapak Ibu dan Asmara. Bapak sehat? Iya, Bapak baik-baik saja. Kamu di mana, nak? Tidak jauh dari Bapak dan Ibu. Bapak kan tahu. Hati-hati ya, nak. Pak, jangan khawatir. Suatu hari aku akan kembali bersama Ibu. Bapak, tapi maaf, aku harus pamit dulu. Salam sama Ibu dan Asmara. Duh, mati lampu lagi. Cari siapa kalian? Gak usah banyak tanya. Jadi benar kamu Biru Laut yang kita cari selama ini? Benar. Jadi benar kau Biru Laut. Aku selama ini bertanya-tanya, apakah ini nama samamu belakang? Ternyata benar, Biru Laut adalah nama yang diberikan orang tuamu. Mau kemana kita? Diam saja. Di mana Kinanti sang penggiri Winatra? Siapa yang membiayai kegiatan sampah kalian? Woi, lu tuh ya, di mana Kinanti? Sialan lu semua. Sunu, Alex, mereka juga sudah tertangkap. Ingat, di mana tempat persembunyian Kinanti? Winatra apa artinya? Winatra dan Wirasena, ini semua adalah anak didik dari Galat Pranaya yang sudah membusuk di penjara. Masih saja kalian setia pada anak kurus itu? Laut, ayo kita diskusi saja. Ayo santai. Minum. Minum. Kenapa kalian niat mengganti presiden? Kalau memang kami anak kecil, mengapa Bapak terasa terancam? Winatra, apa artinya itu? Membagi secara rata. Membagi secara rata, seperti ajaran komunis, begitu? Ya enggak lah, semua ajaran baik memang harus dibagi. Ajaran orang tua, ajaran agama, dan juga sila kelima Pancasila kan. Bicara tentang keadilan sosial. Sok ngajarin lagi. Kalian ini ikut-ikutan PKI, pidato-pidato Galat Pranaya, kan membela petani dan buruh, persis seperti ajaran PKI. Pidatonya kan membela semua rakyat Indonesia yang miskin. Wirasena, Wirasena kenapa Pak? artinya Para pemberani. hahaha. Kalian memang sok berani ingin mencabut 5 undang-undang politik. Gila anak-anak ini. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara. Kinanti pasti akan tetap terangkap suatu hari nanti. Kinanti, Alex, Sunu, Daniel, Naratama, dan juga para seniman tentu saja si manis Anjani. Hahaha. Apa kau bilang? Pacarnya si kecil Anjani, bukan Kinan. Bayangkan saja pacarmu itu tertangkap. Betapa senangnya kami di sini mendapatkan hiburan.
catat. Dan sekarang kemungkinan tanggal 19 Maret 1998. Kau tahu? Aku mengurus lilin dengan darah jariku yang aku tusuk dengan tusuk gigi. Bagaimana kau tahu sudah pergantian hari? Sejak aku mendengar musik jelek itu artinya sudah pagi. Itu hanya perkiraanku saja. Mereka hanya ingin kita bangun. Jadi kita sudah 6 hari di sini ya, Lex. No. Kinan di mana? Aku betul-betul tidak tahu, Lex. Aku rasa dia masih di luar karena mereka bolak-balik terus bertanya tentang Cina. Woi, makan. Makanlah dulu teman-teman. Setidaknya mereka masih ingin kita tetap hidup. Laut, kemana Tama selama ini? Aku tidak tahu, Lex. Katanya Kinan, dia ditugaskan ke sana kemari. Curinya dia tidak pernah ditahan dan selalu begitu. Yantap karena ditangkap banyak. Bukan hanya Tama, walaupun dia memang menyebalkan. Woi, ke belet nih. Betul-betul yang ke WC. Kalau enggak, keluar di sini nih. Jalan cepat. Sana masuk. Jangan tolol ya. Hapus fotonya. Biarkan dia melihat wajahku sejenak. Halo biru laut. Gusti, dasar pengkhianat. Sialan lu. Aku mengerti perasaanmu laut. Sudah. Tempat apa ini? Jalan saja. Lex, Sunu Tama. Ada apa Laut? Aku bertemu Gusti di koridor menggunakan kemeja rapi dengan kamera blisnya. Dia sibuk memotretku dengan tubuh babak belur. Ular. Dia lebih cocok dipanggil ular. Merayap, melilit, menggigit, sembari menginginkan dan meneteskan beberapa racun yang mematikan. Kalian terlalu sibuk mencurigaiku, sehingga pengkhianat yang sesungguhnya lolos. Tapi aku paham, memang lebih mudah mencurigai yang banyak protes sepertiku. Susah laut, mereka mencari kita. Kita susah untuk menemukan perempuan. Jatuh dan tersungkur di tanah aku, berselimut tebu sekujur tubuhku. Panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Alex, Sunu Tama. Kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, Alah, bacot.
Kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, sampaikan kepada Asmara bahwasanya aku akan selalu mengirimkan pesan kepadanya melalui apa yang dimiliki Alang, dan sampaikan kepada Anjani, hiduplah dengan orang yang dia cintai. Apa-apaan ini? Laut? Suno? Kita akan kemana? Di mana Sunu? Ke laut, sesuai namamu, ke kuburanmu. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghadapi sajak dini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Aku seketika ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Ia berkata bahwa dia tak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Gelap adalah bagian dari alam, tapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, suatu titik ketika tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku akan sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Oh, duduklah. Duduk! Jadi kalian akan dilepaskan dan dikembalikan ke rumah orang tua masing-masing. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh mengadu pada pihak luar negeri atau wartawan, atau kalian akan mati. Semua ini dilakukan demi keamanan negara karena berindikasi presiden akan ditumbangkan. Aku telah mengurus perjalanan pulang kalian, dan kalau kalian berbuat aneh-aneh, mereka tidak segan-segan langsung membunuh kalian. Bagaimana dengan Laut dan Sunu? Itu bukan urusan kalian lagi. Mereka tidak dilepaskan ke lautan yang luas. Berjalanlah kalian ke ujung sana. Kalian akan menemukan sebuah halte. Tunggulah mobil berwarna coklat akan menjemput kalian berdua. Cepatlah dan jangan berbuat aneh-aneh. Banyak di antara kami yang mengawasi kalian. Jangan mau untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tidak merasa pasti tentang lokasi kami. Kami tidak tahu pasti apakah kami akan bisa bertemu dengan keluarga, kawan, dan orang tua kami. Kami tak merasa pasti apa yang mereka inginkan, apakah kita akan segera dilepas atau justru dibunuh. Dan kami tidak tahu secara pasti Allah yang sebenarnya mereka inginkan selain melebar teror dan membuat kami hancur. Saya sudah siap dengan segala hal bahaya yang akan saya hadapi setelah ini. Berbicara di depan publik, bahkan untuk hal tembakan pun saya benar-benar sudah siap.
menjadi. Menjadi kanan ya. Foto aja begini baru itu. Tunggu dia, gimana kasih Chris? Bagaimana tak tahu? Siapa yang membiayai kegiatan sampah kalian? 3. Weh, kalau lompat itu nanti kamera ya. Pastan. Kayaknya aku digigul ulat. Iya ada. Laut. Tembok busuk ini akan dilukis oleh seniman Kala Teraka. Hai, aku Coki. Laut. Aku Aryan. Laut. Saya minta. Iya. Nih, lihat ini udah mulai. Sadar nggak? Patut tahu. Awas aja kalau kau membuka penutupan. Menghadap situ. Masih ada 2 warna makanan. Pas. Tadi dibahas ya, capek nih, apa yang bisa dan apa. Tidak Ji. Kita dari syuting. Aku agak pesimis terhadap organisasi. Mati kami nanti ke Neker kan, kabungan Andre. Ah, bukan kita udah TikTok. Apa lagi? Mana Nuna? Apa aku bilang? 3. Ke laut. Apa? Sesuai namamu. Ke laut. di mana? Ada orang-orang apa ini? Di mana? Di mana ini? Weh, kelihatan ke orang-orang. Tunggu dulu, irengku dong. Tunggu. Weh, Rasya, jangan kalau pindah-pindah di situ kok, coba. Di Pace. Apa? Di Pace. Yuk. Pas itu yang darah lu kayak gini. Lama. Ano mi? Kata ko na. Wala ka to ceritaan. Ito ko.
Oke. Dan tunggu dulu. Ya, terus baru tanggal. Ano dulu itu Kak Juno? Yo. Nomor sila. Ya, ano yun? Oke,